Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua, teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya mohon maaf lahir dan batin ya, setelah kita libur hari raya Idul Fitri 1446 Hijriah kemarin. Kali ini kita akan bahas pertemuan 6 untuk mata kuliah pengantar ilmu ekonomi, yang mana dengan materi pasar persaingan sempurna. Tujuan pembelajaran untuk pasar persaingan sempurna yang pertama adalah merumuskan makna dari pengertian pasar persaingan sempurna. Kemudian, mengidentifikasi ciri-ciri pasar persaingan sempurna, lalu menyebutkan contoh konkret ciri-ciri pasar persaingan sempurna dan menyajikan kekuatan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Oke, apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar atau industri yang di dalamnya terdapat banyak penjualnya maupun pembeli dan terjadi kesepakatan harga. Ya, jadi di dalam pasar ini ada penjualnya beberapa dan juga ada pembelinya. Ya, banyak bertemu secara langsung, secara konkret dan terjadi kesepakatan harga. Harga tidak ditentukan oleh satu pihak saja, tapi oleh kedua pihak ya, pembeli ataupun penjual, seperti itu. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna, yang pertama ada yang namanya penetapan kesepakatan harga. Apa yang dimaksud dengan penetapan kesepakatan harga? Ini adalah harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli atau konsumen. Tindakan perusahaan tidak akan bisa mempengaruhi berubahnya harga pada pasar saat itu. Jadi kalau bicara pasar persaingan sempurna ini, pasar yang mendekati dengan ciri-ciri tersebut ya, yaitu adalah pasar tradisional, di mana pembelinya ada banyak ya, lalu terjadi tawar-menawar harga. Biasanya memang ibu-ibu ini yang sering menawar harga-harga yang sudah ditentukan oleh penjual. Ya, jadi penjual ayam, misalkan ayam potong, per kilonya sekian, ya akan ditawar oleh pembelinya. Itulah pasar persaingan sempurna hingga terjadi kesepakatan harga. Jadi harga itu bukan harga mutlak yang diberikan oleh penjual. Kemudian ada kemudahan keluar dari pasar atau masuk pasar ya, jelas. Untuk masuk ke dalam pasar persaingan sempurna, kalau kita ambil contoh tadi adalah pasar tradisional ya, siapa saja bisa berjualan di pasar tersebut ya. Karena tidak ada regulasi-regulasi yang memberatkan ya. Jadi kalau kita lihat di pasar tradisional, ada orang-orang yang berjualan dengan gerobak atau pedagang kaki lima, itu bebas saja keluar masuk pasar tersebut. Lalu barang yang dihasilkan sama. Nah, bagaimana maksudnya? Ya ini jelas ya. Karena kalau kita bicara sayur mayur ya, ini kan semuanya di sepasar itu ya kemungkinan produknya akan sama. Tidak ada yang kita bicara kalau pasar tradisional itu ada produk-produk premium ya. Tidak ada ya, sayur mayurnya sama semuanya. Kentangnya ya sama, dijual kiloan ya, tidak ada dijual yang per piece seperti itu atau yang dalam kemasan-kemasan premium. Lalu terdapat banyak pesaing ya, ini sudah sangat jelas terlihat bahwa di pasar tradisional itu akan banyak persaingan yang terjadi sesama pedagang yang menjual barang dagangan sejenis. Tukang ayam di pasar tradisional ya ada beberapa, tukang sayuran pun sama. Tidak terjadi monopoli di sini karena semua tadi ya ada kemudahan keluar masuk pasar tersebut. Itu. Lalu tingginya wawasan yang dimiliki konsumen. Nah, ini maksudnya seperti apa? Jadi, karena tadi persaingannya ketat, harga-harga barang itu memang ditawarkan oleh penjual secara langsung ke konsumen, dan konsumen sendiri sudah paham harga-harga komoditas itu di pasar itu sekarang lagi berapa. Kalau ada yang jualnya mahal atau terpaut sekian ratus rupiah saja, ini bisa mempengaruhi keputusan pembelian daripada konsumen tersebut. Ya, jadi konsumen ini sudah paham, oh harga telur lagi 28.500. Oh, di sana harganya masih 28 ya, seperti itu. Jadi tidak akan terjadi untuk
ya hal-hal yang bahwa konsumen itu tidak mengetahui kondisi perubahan harga di pasar tradisional. Nah, selanjutnya adalah kelebihan serta kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ya, kita membahas kekuatannya dulu atau kelebihannya. Ada istilah tepat guna produktif ya, serta tepat guna alokatif. Tepat guna produktif ini dimaksudkan adalah di pasar ya, ini tepat guna produktif jangka panjangnya akan selalu didapatkan. Di sini akan mendapatkan keuntungan yang normal yang akan didapatkan jika pembiayaan produksi yang dikeluarkan adalah hal yang paling kecil jumlahnya. Pada umumnya, kos atau alokasi pendanaan yaitu sama sekali tidak tinggi. Dapat dilihat ya dari biaya-biaya yang terjadi di pasar tersebut. Ya, jadi kalau di dalam pasar persaingan sempurna ini apa sih yang timbul biaya untuk berdagang di pasar persaingan sempurna? Nah, tadi saya katakan adalah orang kalau pedagang keliling dengan gerobak, masuk nih ke dalam pasar persaingan sempurna. Ya, biaya instrumen yang akan keluar itu biasanya ya kalau sewa tempat itu relatif ya. Kalau ada yang memang dikenakan, ada yang tidak, hanya nempel-nempel saja di pinggir jalan. Paling hanya apa? Hanya kena kontribusi. Contohnya misalkan kontribusi dagang itu ditariki untuk tiket kontribusinya 10.000 per hari. Ya sudah, untuk beberapa pedagang yang memang kekuatannya untuk berdagang secara pedagang kaki lima itu ya modal 10.000 sudah bisa menjual dagangannya di tempat itu. Seperti itu ya. Jadi nilai guna produktif ini terjadi dalam pasar persaingan sempurna. Lalu ada tepat guna alokatif ya. Dalam pasar persaingan sempurna, setiap komoditas atau barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi komoditas barang. Jadi artinya apa? Ya, tidak ada instrumen-instrumen biaya tambahan ya. Variable cost yang terjadi itu kecil sekali. Kenapa? Karena komoditas yang dijual di dalam pasar persaingan sempurna ini rata-rata itu adalah barang jadi atau barang bahan. Bahan artinya apa? Sayur-sayur atau ayam ini tidak tidak dilakukan proses produksi. Jadi mereka itu hanya langsung menjual saja. Beli modalnya, katakanlah ayam potong itu 1 kilonya 20.000. Lalu dijual 28.000. Ya, bisa untung 8.000. Nah, bisa dijual langsung ditangani oleh pedagang tersebut atau mereka punya karyawan, dan karyawan ini juga tidak banyak. Paling kalau satu lapak atau satu toko itu 1-2 orang saja. Nah, ini yang dimaksudkan bagaimana bahwa secara perhitungan cost-nya itu lebih sederhana kalau kita bandingkan dengan pasar-pasar yang lain yang nanti akan dibahas di kemudian hari. Lalu kebebasan melakukan tindakan dan memilih. Nah, ini jelas tadi ya, karena adanya persaingan di pasar tersebut, ya konsumen atau produsen ini, penjual, ya bebas melakukan tindakan dan memilih. Terjadi kesepakatan harga, ini kuncinya di sini. Ada pembeli menawar satu komoditas kepada sebuah pedagang, lalu pedagang itu tidak mau ditawar, ya nanti terserah pembelinya mau beli atau tidak, seperti itu. Atau kebalikannya, ya pedagang itu mau bernegosiasi dengan harga yang ditawarkan, ditawar sekian, ya sudahlah tidak apa-apa, misal untuk penglaris atau untuk langganan, ya itu juga terjadi. Jadi kebebasan melakukan tindakan dan memilih itu sangat relate di pasar persaingan sempurna. Kemudian kita bicara kelemahannya. Ya, yang pertama ada tidak mendorong kreativitas dan pembaharuan. Sampai hari ini ya kita sama-sama tahu kalau kita belanja di pasar tradisional, yang berdagang ya itu saja orangnya, dan cara berdagangnya pun begitu-begitu saja. Walaupun saat ini sudah marak ya jual beli digital, ya namun akan sulit dilakukan di pasar tradisional. Kenapa? Karena komoditasnya ini komoditas yang orang itu yakin akan beli jika mereka langsung mengetahui komoditas tersebut atau langsung ya bisa mengidentifikasi ya, melihat bagaimana barang tersebut kualitasnya. Kita beli buah ya, apakah orang akan lebih condong beli buah secara online atau secara langsung? Ya, orang akan condong beli secara langsung. Dia bisa lihat, bahkan dari penjualnya bisa menawarkan, silakan dicicipi dulu. Nah, ini salah satunya ya. Jadi sulit memang untuk adanya
inovasi atau kreativitas dalam pembaruan di dalam pasar tradisional ini atau pasar persaingan sempurna. Timbul biaya kemasyarakatan. Nah, ini adalah kelemahan yang berikutnya. Apa maksud dari biaya kemasyarakatan? Nah, ini jelas karena ada kerugian-kerugian kemasyarakatan. Contohnya, umum terjadi di pasar persaingan sempurna atau contohnya adalah pasar tradisional, adanya sampah-sampah yang menumpuk di salah satu sisi pasar, atau ketika pasar ini berada di jalan arteri, di jalan raya, ya, di jalan utama, maka terjadi kemacetan pada saat jam-jam ramai, ya itu terjadi. Maka ada timbul biaya kemasyarakatan di situ. Ya, ini yang tadi yang saya sebutkan di awal, ada kontribusi, biaya kontribusi. Umumnya pedagang diminta ya untuk memberikan sejumlah kontribusi uang per hari, ada yang per bulan, beda-beda setiap pengelola pasarnya. Ini untuk salah satu menangani ini, walaupun tidak tertangani terpenuhnya. Contohnya apa? Ya sampah. Sampah ini kalau memang sudah terangkut ya, tidak menumpuk, mungkin lebih baik. Tapi kalau menumpuk sedikit saja, ini bisa ya menjadi hal-hal yang tidak nyaman di tengah masyarakat. Baunya apalagi contohnya itu. Lalu yang ketiga kelemahannya, ya, pilihan pembeli tidak banyak variasi. Ya hanya itu saja ya. Kita mungkin akan sulit mendapatkan beberapa komoditas yang kita bisa dapatkan di mini atau supermarket, ya tidak ada itu di pasar tradisional, itu akan terjadi. Terutama untuk produk-produk yang premium seperti ini. Contoh apa? Contohnya sayur-sayur organik misal. Ya, ini akan sulit didapatkan. Tidak ada variasinya karena ya dari dulu seperti itu aja, suppliernya sama, penjualnya sama, atau mengambil di pasar induk yang sama. Ya, kalau tidak di request oleh penjual biasanya tidak akan mengadakan komoditas tersebut. Ya, selama bertahun-tahun ya itu saja yang dijual ya. Tidak ada perubahan yang signifikan dan cara menjualnya pun sama, masih di pasar dengan sistem konvensional tawar-menawar harga. Lalu selanjutnya ada biaya atau cost diprediksi lebih tinggi. Ya. Biaya yang diperlukan dalam persaingan ini kemungkinan lebih tinggi dikarenakan proses coba-coba atau trial ya. Perusahaan-perusahaan ini pada jenis pasar lainnya kemungkinan dapat mengurangi biaya produksi sebagai efek kemajuan peralatan penunjang serta kemajuan kekreativitasan. Jadi tadi yang saya sebutkan bahwa jual beli ini murni benar-benar dari penjual itu ya dia ambil barang dagangan tanpa melakukan proses produksi sendiri ya. Jadi tidak ada inovasinya, ya caranya sama, maka kadang kalau kita mencoba menjual barang-barang yang baru, ya ini cost-nya besar. Kenapa? Ya belum tentu laku. Begitu tidak laku, barang-barang yang dijual di pasar persaingan sempurna ini rata-rata loh barang-barang atau komoditas yang rawan terhadap pembusukan. Kalau begitu udah nggak laku ya sudah, kita tidak bisa retur ya. Maka ini menjadi kerugian atau diprediksi lebih tinggi. Yaitu yang tadi saya bilang. Ya ini saling berkaitan antara kelemahan nomor 1, 2, 3, dan 4 dan juga kelemahan yang 5 ya. Yang kelima adalah penyaluran pendapatan tidak merata. Kenapa? Nah, kini kita juga sama-sama tahu ini relate terjadi di pasar persaingan sempurna. Untuk penguasa pasar atau produsen-produsen yang memang sudah kawakan, sudah besar, pemodalannya kuat, ya maka mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Dagangannya banyak, ya lalu memang sudah punya pelanggan yang banyak, ya akhirnya proses perputaran uangnya di mereka. Atau bisa kita bilang ini adalah orang-orang agen atau semi agen ya di dalam pasar persaingan sempurna yang mereka menjual secara grosir atau eceran langsung ke konsumen. Jadi penjual ya belinya ke dia, konsumen langsung juga belinya ke dia. Ini ada di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, untuk yang pengecer-pengecer, penjual pengecer, ya pendapatannya segitu-segitu saja. Bisa ditakar per harinya sekian-sekian. Tapi untuk agennya atau semi agennya, ya pendapatannya luar biasa. Kenapa? Karena tadi ada kekuatan modal yang besar yang mereka bisa salurkan di dalam jual beli yang dilakukan. Seperti itu. Yang terakhir adalah strategi untuk bertahan dalam pasar persaingan sempurna. Yang pertama, pelayanan. Nah, ini saya jadikan yang pertama, kenapa pelayanan ini menjadi nomor 1, sebab
Jika di pasar persaingan sempurna ini kita bicara pasar tradisional, maka orang akan melihat pelayanan kita. Ya, excellent service kita seperti apa sih ke mereka? Kalau kita enak ya melakukan jual beli, kita murah senyum, kita ramah, walaupun harga kita tidak kompetitif, artinya kita kadang jual lebih mahal nih daripada pesaing kita. Orang suka dengan cara kita bertutur kata, kita menyapa, kita bertanya kabar, terus kita mengembalikan kembalian dengan ramah, walaupun mungkin belanjanya 10.000, uangnya 100.000, kita tetap lakukan pelayanan dengan baik. Lalu konsumen senang dengan hal itu, ya mereka akan kembali lagi pada kita untuk membeli barang-barang yang kita jual. Itu pelayanan ya. Jadi tidak mesti bicara harga di dalam pasar persaingan sempurna. Walaupun harga ini sangat kompetitif ya. 500 saja bedanya, orang bisa pergi dari kita. Lalu kualitas produk. Nah, bolehlah harga kita mahal tapi produk kita bagus ya. Kenapa? Karena kalau sudahlah produk kita jelek, terus harganya pun murah, orang juga belum tentu mau beli ya. Orang akan tetap cari yang kualitas produknya itu bagus walaupun harganya ya normal-normal saja tuh bahkan mahal. Ditambah dengan pelayanan yang baik, maka itu menjadi value atau kekuatan dari toko atau usaha kita. Nah, baru yang terakhir saya bicara harga ya. Di sini harga. Ini harga akan sangat sulit. Kenapa? Biasanya terjadi di dalam pasar persaingan sempurna yang tadi saya katakan. Kalau ternyata pedagang itu pedagang eceran yang mengambil mereka dagangannya dari agen atau subagennya, harganya akan sulit bersaing ya. Tapi kalau kita menjadi agen atau subagen ya kita bisa bersaing bicara harga. Lagi-lagi apa? Kekuatan struktur modal yang kita miliki itu akan berpengaruh terhadap harga yang kita berikan kepada konsumen. Kalau kita tidak bisa bermain di harga, ya kita akan kuatkan di pelayanan kualitas produk seperti itu. Jadi inilah strategi untuk bertahan dalam pasar persaingan sempurna. Mungkin ini yang hanya dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya. Jika ada yang ingin ditambahkan, silahkan ditambahkan di kolom komentar dan di forum diskusinya. Ya, mengenai strategi apa sih yang bisa dilakukan untuk bertahan di dalam pasar persaingan sempurna menurut teman-teman semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.